Aku Najwa. Aku Audi. Kalau kamu lagi mencari tahu tentang konten spesialis, kamu berada di tempat yang tepat. Di video ini kita akan membahas anything you should know about content specialist. Apa tugasnya, tools yang mereka gunakan, dan kenapa peran ini penting banget di era digital. Yuk kita mulai. Oke, sekarang kita akan bahas lebih dalam tentang apa sih sebenarnya tugas dari seorang konten spesialis, terutama yang berkaitan dengan pembuatan konten untuk klien. Jadi, konten spesialis itu nggak hanya sekedar menulis artikel atau posting di media sosial. Mereka akan berfokus untuk menciptakan konten yang relevan dan bermanfaat, yang bisa mengedukasi, menghibur, atau menyelesaikan masalah klien. Betul banget, tugas utama konten spesialis adalah merancang, mengembangkan, dan mengelola berbagai jenis konten yang akan dikonsumsi oleh klien. Ini bisa berupa artikel, blog, video, infografis, hingga konten untuk sosial media. Yang menarik, konten yang dibuat oleh konten spesialis ini gak hanya sekedar informatif, tapi juga harus menarik dan sesuai dengan kebutuhan serta preferensi klien. Misalnya, kalau kita bicara tentang klien di sektor e-commerce, mereka mungkin lebih butuh konten yang menjelaskan cara penggunaan produk atau memberikan tips praktis. Makanya penting banget bagi konten spesialis untuk memahami audiens mereka. Mereka harus tahu apa yang klien cari, masalah apa yang mereka hadapi, dan apa yang bisa membuat mereka tertarik. Jadi, setiap konten yang dihasilkan harus benar-benar nyambung dan tentunya bisa menyelesaikan masalah atau memberikan nilai lebih bagi klien. Selain itu, konten spesialis juga berperan dalam membuat konten yang bisa meningkatkan pengalaman klien. Misalnya, dengan menyediakan panduan langkah demi langkah, atau konten yang bisa menginspirasi klien untuk lebih memahami produk atau layanan yang ditawarkan. Betul banget, dan di dunia digital yang serba cepat ini, konten spesialis juga harus tahu nih cara mengoptimalkan konten mereka supaya bisa ditemukan dengan mudah, baik itu melalui SEO, media sosial, atau platform lainnya. Jadi, intinya, konten spesialis itu nggak cuma membuat konten asal-asalan loh, tapi mereka juga berfokus pada strategi yang mendalam untuk memenuhi kebutuhan klien, meningkatkan engagement, dan pada akhirnya membangun hubungan yang lebih baik antara brand dengan audiens mereka. Itulah kenapa peran konten spesialis jadi semakin penting, terutama di era digital ini. Konten yang tepat bisa membantu brand tampil lebih menonjol dan dipercaya oleh klien. Jadi, kalau kamu tertarik untuk jadi konten spesialis, persiapkan diri untuk terus belajar tentang tren terbaru, mengenal audiens, dan tentunya membuat konten yang impactful. Oke, dari penjelasan tentang konten spesialis tadi, pastinya kan udah tahu kan apa itu konten spesialis? Pastinya udah dong. Nah, tadi kan kita udah bahas nih soal apa itu konten spesialis. Tapi sebenarnya apa sih urgensi dari konten spesialis itu? Kamu sebagai konten spesialis tahu nggak urgensinya apa? Tahu dong, di era digital yang semakin maju ini, konten itu jadi salah satu elemen penting untuk menarik perhatian audiens dan membangun hubungan dengan customer. Nah, di sini peran seorang konten spesialis itu jadi sangat krusial. Oh gitu. Tapi kenapa sih kita harus punya konten spesialis? Apa bedanya kalau kita nggak punya? Jadi gini, tanpa konten spesialis, banyak banget bisnis yang justru bakal kesulitan untuk mengatur dan juga menghasilkan konten yang konsisten dan juga efektif. Di dunia yang serba terhubung ini, audiens tuh punya ekspektasi yang tinggi banget terhadap konten yang mereka konsumsi. Dan kalau konten nggak tepat, malah bisa bikin brand kamu kehilangan perhatian mereka. Oh iya ya, betul juga. Konten spesialis itu kan punya keahlian khusus untuk merancang konten yang bukan hanya menarik, tapi juga relevan dan bermanfaat bagi audiensnya. Mereka tahu bagaimana cara menulis, mendesain, dan bahkan memilih kata-kata yang tepat untuk menyampaikan pesan yang sesuai dengan kebutuhan klien. Dan bukan cuma soal penulisan ya, konten spesialis juga punya kemampuan dalam menganalisis data, mengerti audiens, dan juga mengatur strategi distribusi konten. Misalnya, mereka tahu kapan waktu yang tepat untuk memposting, platform apa yang paling efektif, dan jenis konten apa aja yang bakal dapetin perhatian paling besar. Selain itu, konten spesialis juga memainkan peran penting dalam branding. Mereka adalah orang yang bisa memastikan bahwa semua konten yang dihasilkan konsisten dengan suara dan identitas brand. Kalau kamu punya banyak tim yang bikin konten tanpa panduan yang jelas, bisa-bisa brand kamu jadi nggak konsisten. Dan itu bisa bikin audiens bingung atau malah kehilangan kepercayaan. Singkatnya, konten spesialis itu bukan sekedar penulis atau desainer konten, tapi mereka adalah orang yang membantu menghubungkan brand dengan audiensnya melalui konten yang tepat, pada waktu yang tepat, dan juga di platform yang tepat. Jadi itu sebabnya konten spesialis sekarang jadi salah satu peran yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan yang ingin bertahan dan berkembang di dunia digital ini. Tanpa mereka, bisa-bisa konten yang dibuat jadi asal-asalan dan malah bikin audiens kabur. Nani? Tunggu.
Gimana? Tapi kamu udah ngerti kan sekarang apa itu urgensi dari konten spesialis? Pastinya aku udah paham dong. Oke, kalau gitu setelah itu ada jalan lagi aja. Oh iya, kalau tadi udah bahas apa itu konten spesialis, urgensi, dan apalagi ya kira-kira yang kurang? Oh iya, toolsnya. Jadi konten spesialis itu nggak hanya butuh kreativitas dan keterampilan menulis, tapi mereka juga perlu tools yang tepat untuk mendukung tugas mereka. Dengan tools yang tepat, mereka bisa bekerja lebih efisien dan hasil kontennya pun bisa lebih maksimal. Nah, untuk toolsnya sendiri banyak banget kategorinya, kayak desain grafis, copywriting, media sosial, dan analisis laporan. Nah, bener banget. Buat desain grafis, kalian bisa pakai Canva, ada Photoshop, Illustrator, dan CapCut. Untuk copywriting bisa pakai Microsoft Word dan Gdocs. Untuk media sosial bisa pakai Hootsuite. Untuk analisis dan laporan bisa pakai Google Analytics. Nah, itu dia tools yang bisa kita pakai sebagai konten spesialis agar bisa bekerja lebih cepat, menghasilkan konten yang berkualitas, dan akhirnya memberikan dampak yang lebih besar bagi brand. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kamu yang tertarik untuk jadi konten spesialis atau yang lagi belajar tentang dunia konten. Nah, jangan lupa kalian buat like, comment, and subscribe. Mana kontennya? Gimana konten aja?